Hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelku. Ini aku udah di rumah sakit teman-teman. Akhirnya anakku yang pertama besarkan jadi operasi amandel insya Allah. Cuman ini tuh masih kayak batuk-batuk udah hampir 3 minggu. Udah minum obat tapi masih terus batuk-batuk. Nah nanti akhirnya keputusannya gimana, jadi operasi atau enggak nanti tunggu kakakku dateng ya. Seperti biasa dokter Adinda SPTHT. Ini ditemenin sama anakku yang kecil juga. Hai. Jadi aku bertiga di sini. Tadi malam nginepnya, anakku yang kedua pulang sama mama papa di rumah. Nah ini baru dipasang infusnya tadi malam. Seperti yang aku ceritain di vlog beberapa bulan yang lalu, itu kan Mas Arkan itu sempet cek ke kakakku kan waktu itu, terus disarankan untuk operasi, tapi belum juga karena aku masih kayak belum ada waktunya dan masih kayak belum siap aja gitu anaknya kan. Dan akhirnya ini tuh beberapa kali udah batuk pilek berkali-kali. Jadi kan kalau kata dokter Arinda kan kalau misalnya lebih dari 3 kali sebaiknya dioperasi aja. Ini tuh udah lebih dari 5 kali kayaknya deh. Dan ini aku bilang pas ini kambuh lagi, aku bilang udah deh fix operasi aja. Soalnya kalau enggak kayak gini-gini terus kan, batuk pilek. Tapi yang ini sih nggak sampai demam, alhamdulillah. Tapi ya ini aku nggak tahu kenapa ya teman-teman. Cuaca saat ini tuh kayaknya emang lagi jelek gitu ya. Kondisinya tuh kayak banyak yang batuk berdahak di mana-mana. Terus batuknya tuh sembuhnya lama, termasuk aku. Ini aku juga masih kayak serak-serak, masih batuk-batuk gitu kan. Walaupun udah minum antibiotik, udah minum obat batuk, nggak ngerti juga deh. Oke, ini aku masih nunggu dokter Arinda datang. Ini baru jam 6 dan operasinya itu jadwalnya jam 7. Masih 1 jam lagi teman-teman, jadi aku mau suruh Mas istirahat lagi. Oke, nanti kita lihat gimana hasilnya. Anakku udah masuk ke dalam ruangan yang pojok, yang dekat kursi roda. Itu ganti baju operasi dulu, karena kakakku juga masih di jalan kan, belum sampai rumah sakit. Nanti aku bisa nemenin sampai di anestesi, sampai anakku tidur, terus aku keluar. Rencananya sih aku pengen ikut lihat operasinya, cuman nggak tahu nih gimana soalnya kakakku belum datang kan. Jadi kita tunggu dulu di sini. Nanti kalau aku nggak jadi ikut masuk, aku tunggu di sini. Yang operasi kayaknya anak aku aja ya pagi ini, atau mungkin habis ini ada lagi. Oke teman-teman, kita tunggu ya sampai Mas ganti baju. Teman-teman, ini anakku udah selesai operasi amandel, lagi observasi habis pemulihannya. Dulu kan kalau habis operasi rasanya nggak enak banget katanya tenggorokannya. Jadi tadi operasinya nggak nyampe 1 jam udah selesai. Terus alhamdulillah sih lancar operasinya. Hah? Terus habis itu udah selesai operasi, aku nunggu lagi di luar. Kan dibangunin, disadarin. Sayang.
Nah, terus setelah sadar baru aku dipanggil lagi. Anakku bilang rasanya nggak enak banget. Ya pastilah ya, kan namanya habis operasi. Terus ini barusan tadi muntah. Mungkin karena ada lendirnya itu kan. Jadi tadi sebelum masuk ke ruangan emang anakku nangis kan, takut, benar-benar takut banget, nangis-nangis. Terus sampai di anestesi itu baru tidur. Terus ya udah aku lihat-lihat proses operasinya, operasi Amanda itu kayak gimana. Karena kalau misalnya nggak dioperasi bakal batuk pilek terus ya kayak gitu. Dan ternyata setelah dioperasi amandonya dilihat itu benar-benar isinya tuh kayak nanah gitu ya, warnanya putih. Apa emang nanah ya? Isinya itu kayak nanah, terus kayak ada putih-putih keras gitu, kayak batu kerikil gitu. Jadi amandolnya memang bentuknya udah jelek dan infeksi terus gitu loh, sering infeksi jadinya kalau nggak dibuang. Nggak tega ya teman-teman melihat anak kesakitan habis operasi, tapi lebih nggak tega lagi kalau sakit terus-terusan. Jadi aku udahlah, ini udah fix banget harus dibuang amandel. Kenapa saya? Ya enak nah, ya sabar ya, nanti minum es krim ya. Sabar ya. Rasanya apa, sakit? Iya, kayak sakit tenggorokan gitu. Iya sayang, kan habis dijahit, sabar ya. Aku biar istirahat dulu. Tiduran ya. Aku lagi nunggu di depan ini anakku mau dipindah dari ruang observasi ke kamar. Nanti keluar di sini. Masakan udah di kamar, udah dikasih es krim sama mama. Kalau makan es krim enak. Sama sih kalau aku habis cabut gigi anak juga aku suka makan es krim. Ya. Ambil air putih dingin ya. Kita ambil air es dulu. Dingin enak nih. Enak gak? Dingin ya. Jadi semuanya harus serba dingin. Nah, ini es krimnya. Halo teman-teman, ini udah jam 2 siang. Terus aku lapar tapi kayak makan tuh sakit gitu kan. Jadi ini akhirnya aku bikinin donat. Di bawah ada donat kan di kantin, donatnya dicairin pakai susu. Lumayan sih, lumayan bisa masuk. Soalnya dari tadi nggak masuk makanan, padahal lapar.
tadi tuh agak banyak, tinggal sisa sedikit. Jadi ini harus minum makan tuh yang dingin-dingin gitu. Dingin kan enak. Udah. Tapi udah mendingan belum rasanya dari yang pas baru operasi. Karena aku masih sakit, belum ada rasa mendingan gitu dari habis operasi. Mudah-mudahan besok lebih baik. Jadi sambil aku cerita sedikit, aku operasi amandel masyarakat ini pakai BPJS. Jadi awalnya kan emang udah dibilangin ya kalau ini tuh harus dioperasi karena sering banget kambuh bapilnya. Akhirnya aku ke vaskes pertama yang BPJS terdaftar itu kan ada tuh vaskes pertamanya di mana kliniknya. Nah, aku ambil rujukan ke situ. Tapi sama kakakku udah dikasih surat pengantar dari seperti ini kan, surat pengantar THT kalau emang ini harus dioperasi. Jadi lebih cepat ngambil rujukannya. Terus udah ambil rujukan, langsung masuk ke JKN Mobile. Jadi kita kan sekarang kalau mau daftar apa-apa gitu kalau BPJS kan dari JKN Mobile tuh teman-teman. Nanti di situ kita tinggal klik pilihan itu rujukan vaskes pertama udah selesai, habis itu ke rumah sakit ya kalau nggak salah tuh tulisannya, aku udah agak lupa. Nanti diklik, habis itu muncul tanggal dan jadwal dokternya, terus dokternya juga bisa pilih dokter siapa. Ya udah, habis itu pas habis ngambil rujukan yang di vaskes pertama, aku kan udah daftar buat hari apanya gitu ya, pokoknya bukan di hari itu. Terus pas aku lihat kan ternyata di hari itu masih bisa tuh aku ke THT. Jadi kan memang karena mau operasi ke THT, jadi aku ke THT kan. Nah ternyata pas aku telepon kakak aku masih praktek. Jadi aku bilang kalau hari ini aja bisa nggak langsung dipakai gitu rujukannya buat persiapan operasi. Kata aku kan bisa. Ya udah, akhirnya aku langsung ganti tuh, aku batalin yang di tanggal yang pertama, habis itu aku ganti ke tanggal di hari itu juga. Jadi ngambil rujukan langsung aku klik ke THT hari itu juga. Terus aku langsung ke rumah sakit, dicek. Terus habis dicek THT itu cek ambil darah, periksa darah, terus sama cek ini ronsen paru-paru. Karena alhamdulillah hasilnya bagus semua. Ya udah, habis itu aku kan nanya mau operasinya kapan. Nah aku kan kemarin tuh ke Tanjung Uban dulu ya. Nah itu nggak bisa di cancel kan tiketnya karena udah pesennya itu yang nggak bisa reschedule, nggak bisa dibatalin. Ya udah, jadinya aku bilang pulang dari Tanjung Uban aja. Nah makanya kemarin itu pas dari Tanjung Uban ke Jakarta, nyampe Jakarta jam 11. Nah aku pulang, sorenya aku praktek dulu, baru malamnya langsung ke rumah sakit. Nah intinya sih pakai BPJS itu tidak sesusah itu menurut aku ya. Jadi benar-benar ya udah tinggal kita bawa rujukannya, kita ke THT, terus nanti cek itu yang disuruh sama dokter spesialisnya apa. Udah selesai, ada hasilnya dibawa. Oh setelah itu, setelah ada hasilnya semua, dibawa lagi untuk ke anestesi sama dokter anak. Nah kemarin itu supaya aku bisa 1 hari selesai, jadi aku ke dokter anestesinya itu kalau nggak salah hari apanya ya, aku lupa deh. Hari Jumat apa Senin ya, aku lupa. Oh Jumat itu yang ke dokter THT. Nah Seninnya aku ke dokter anestesi, baru habis itu langsung ke dokter spesialis anak. Tapi dokter spesialis anaknya aku bayar pribadi, soalnya kalau mau 1 hari selesai ke 2 spesialis, udah akhirnya salah satunya aku bayar pribadi aja biar cepet kelar. Udah deh, habis itu tinggal nunggu jadwal operasinya kapan, nanti dikasih surat pengantar dari THT-nya untuk operasi kan. Jadi harus bawa fotokopian rujukan yang pertama kali kita ngambil di vaskes tingkat pertama itu, terus materai 10.000 1 lembar, sama 2 lembar fotokopian yang dari THT-nya, yang surat pengantar untuk operasinya. Ya udah, habis itu malam hari Selasa malam itu
habis Isya berangkat ke sini, terus masuk ke UGD. Udah di UGD nunggu segala macem administrasi, terus jam berapa ya aku lupa deh, jam 10-an lewat gitu udah dapat kamar, langsung masuk ke kamar istirahat. Terus jam setengah 12 malam suster masuk, dicek-cek segala macam sama dokter umumnya, dokter jaga ya kalau nggak salah tuh, dokter umum deh yang jaga, aku kurang paham juga. Terus jam 12 kurangnya dipasang infusnya untuk persiapan besok paginya operasi. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Intinya sih kalau kita sesuai alur nggak ribet dan nggak susah sih. Habis operasi Amanda dikasih makannya bubur sumsum, susu, sama ada telur rebus. Tapi telur rebusnya Mas nggak bisa makan karena sakit kan. Buat Nalan tuh benar-benar yang gampang ditelan aja maunya. Terus dikit-dikit nggak bisa, masih belum bisa makan agak banyak, paling sedikit segini. Terus es krim. Jadi makan minumnya yang dingin dan yang lembut dulu. Ini sih katanya udah mulai berkurang sakitnya, tapi sedikit banget kayaknya. Bentar. Lemesin dong. Ini nggak Lidahnya jangan diangkat gitu. Oh, udah bagus kok. Namanya pasti masih sakit. Mana telinganya yang budak? Telinganya yang budak emang masih budak nak? Pakai Iliadin deh, Iliadin spray. Oh, buat ini semprot hidung. Nggak apa. Enak aja. Oke.